Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tim Setara Slime Dataken volume 13 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Gambar layar memperlihatkan Gabil yang menyerang tank dengan kelompoknya. Seperti biasa, setelah mengalahkan musuh, tawa bergema. Gabil memasang pose dramatis setelah mengalahkan musuh. Pose dramatis Gabil itu membuat Rimuru semakin khawatir, karena musuh masih banyak dengan Gabil memasang pose andalan. Namun Rimuru berhenti khawatir saat melihat tank musuh tidak mampu mengikuti kecepatan Gabil. Memang serangan Gabil tidak bisa menembus pertahanan magis tank. Walaupun demikian, serangan Gabil sangat efektif untuk pasukan infanteri kekasaran timur. Di sisi lain, di mana Gupta yang sudah berubah pikiran, Gupta sudah menghilangkan keraguannya di dalam pikirannya. Tim Gupta saat ini menghadapi 500 tank. Gupta bergerak dengan cepat melewati sela-sela tank. Bahkan pasukan tank tidak ada yang sadar bahwa Gupta bergerak. Gupta memberi kode mata kepada Gopji. Mendapat kode, Gopji dan yang lainnya melompat ke atas tank dan melemparkan permata merah. Permata merah itu inti roh yang dibuat Kurobe, lalu Kairis mengisinya dengan mana api. Pada saat itulah rentetan ledakan terjadi kepada tank-tank kekasaran timur. Memang kerangka tank tidak bisa ditembus, tapi tank-tank yang terkena ledakan itu sudah bisa digunakan lagi. Sedangkan Rimuru terlihat sangat senang karena uji coba item baru berhasil. Raldora menyela Rimuru yang tadinya sangat panik. Rimuru sepertinya dirimu sudah bisa berbicara dengan baik. Dengan tatapan sinis, Ramir setuju dengan sisunya. Kairis terlihat nampak bangga, sedangkan Benimaru dan Beretta senyum pahit. Seperti biasa, dua sekretaris Sion dan Diablo melancarkan pujian bertubi-tubi. Gambar layar menunjukkan tim Gupta yang menyelinap ke dalam formasi mengabaikan pasukan infanteri yang mencoba menghadangnya. Ini adalah rencana menguncang komandan musuh. Dengan begitu, pilihan berada di komandan Kop. Jika tank menembak, tank akan menembak teman sendiri. Dengan itu, caster harus memutar otak. Layar lain menunjukkan benda terbang. Pasukan udara musuh telah tiba. Gabil yang penuh semangat, Gabil harus berhadapan dengan mereka yang terbang melawan yang terbang. Sedangkan caster yang menolak takut dengan Testarossa, caster marah dan bersumpah akan melampiaskan kekesalannya kepada para monster yang berada di hadapannya. Mendapat kepercayaannya kembali, caster berpikir itu mustahil bagi para monster yang hanya bisa bergerak cepat dan dapat merusak tank lapis baja. Namun kepercayaan caster hancur seketika. Suara gemuruh ledakan bergema di medan perang. Caster ingin berteriak, caster ingin pulang. Namun sebagai komandan, caster harus membuang rasa takutnya. Caster meminta semua pasukannya untuk tenang dan tidak panik. Karena bagi caster, para goblin hanya punya bom sebagai katutruf, dan mereka hanya meledakkan beberapa tank. Buktinya para monster sekarang tidak menyerang lagi. Rimuru sudah menyiapkan 3000 bom sahur. Setiap pasukan Gupta dan Gabil mereka memegang 10 bom. Namun Gabil tidak akan menggunakan bom karena pasukan Gabil hanya sebagai pengalian. Lagi pula Gabil juga sudah tahu bahwa bom sahur tidak bisa mencapai potensi penuhnya. Bom akan meledak dahsyat jika diledakkan di dalam ruang tertutup. Caster yang tidak tahu tentang semua ini, caster meremehkan Gupta dan yakin kekasaran timurlah yang akan jadi pemenang. Demi mencapai kemenangan, caster mencoba menggambarkan pasukannya dengan serangan udara terkonsentrasi. Bagi caster, pasukan Gupta berada di sela-sela tank, dan jalan satu-satunya untuk menyerang dari udara. Caster meminta pasukan tank untuk membentuk formasi, menghadang jalan pelarian para monster, menghilangkan celah-celah. Formasi yang menantang akal sehat perang modern itu sangat efektif membuat Gupta dan pasukannya menemukan jalan untuk lari. Divisi udara berjumlah 100 kapal udara yang dipimpin Jenderal Farage. Kelompok Gabil terpaksa harus melawan pasukan udara dan itu membuat kelompok Gupta semakin sulit. Caster meminta Farage untuk mencoba senjata baru, Magic Canceller atau pembatalan sihir. Benimaru meminta Gupta untuk mundur mengingat situasi yang sangat gawat. Gupta mundur melarikan diri dengan menggunakan Shadow Step. Namun semuanya sangat tercengang saat Shadow Step tak bisa diaktifkan. Rangga menyadari anomali ini, namun semua itu sudah terlambat.
Mereka semua berada di pengaruh penghalang sihir yang meluas. Tidak ada cara lain. Mereka semua melarikan diri secara fisik ke dalam hutan. Caster tersenyum jahat. Caster mencoba menggunakan peluru spesial terakhirnya. Benar diterima, peluru melesat dan mendarat tepat di hadapan Gupta dan meledak. Api membakar semua jalan pelarian Gupta. Melihat itu, Gupta putus asa. Gupta tidak yakin bisa kembali dengan selamat. Namun di nomor lainnya mereka tidak seperti Gupta. Mereka semua tidak peduli dengan semua ini. Mereka malah bercanda tertawa. Bahkan mereka bertanya-tanya tentang menu makan malam ini. Percakapan santai Goblin Rider terdengar di telinga Caster. Hati Caster dipenuhi amarah karena merasa diremehkan. Namun saat menatap Testarossa, Caster dibuat merinding. Caster bertanya-tanya kenapa wanita itu santai sekali padahal terkena panas yang meledak-ledak. Bahkan Testa tidak menganggap ledakan peluru spesial sebagai ancaman. Caster merasa sangat diremehkan. Caster berteriak, "Winona, aku akan membuat wajah cantikmu menangis ketakutan." Caster tidak menyadari ambisi gelapnya terpesona oleh Testarossa. Bahkan penilaiannya sendiri itu terlihat sangat bodoh. Caster memerintah semuanya untuk menembak semua musuh. 100 tank bersiap untuk menembak. Di sisi lain, pertarungan udara juga sangat sengit. Sejumlah sihir kuat ditembakkan dari kapal udara. Tidak hanya Gupta, Gabil juga mengalami dilema yang tidak menguntungkan. Gabil juga terdapat penghalang pembatalan sihir yang membuat Magickul terganggu. Gabil sangat kesal setiap kali mendekati kapal udara. Gabil merasa gravitasi semakin berat. Trio Gadal bawaan Gabil, mereka bingung harus melakukan apa. Mereka sangat ingin membantu Gupta, namun mereka juga harus mengurus Weapon Rider yang memiliki sedikit pengalaman tempur. Jika terjadi kesalahan, tidak hanya Gabil, Gupta juga akan dihancurkan oleh musuh. Gabil menyadari perbedaan bentuk dirinya dan kapal udara. Walaupun mereka sangat besar, bagi Gabil tidak ada cara lain selain menghancurkan kapal udara. Paraga menatap tajam ke arah Gabil. Paraga juga seorang penyihir, dia salah satu murid dari Kadra. Seiring berjalannya waktu, Paraga menyadari sesuatu. Kop lapis baja dimodernisasi dengan bantuan Kadra. Kop sihir jarang tampil di pentas, karena itu era sihir di Kekaisaran Timur sudah mulai menghilang. Mengikuti perkembangan zaman, Paraga mulai benci kepada Kadra dengan munculnya senjata sihir yang membuat manusia bisa memanipulasi sihir. Tindakan Kadra mengembangkan sihir itu membuat Paraga tercekik. Karena itu Paraga benci kepada Kadra dan bersumpah setia kepada Kaguryo sama. Pada akhirnya Paraga mendapat kesempatan sempurna, yaitu operasi subjek Veldora. Inti misi dari divisi udara menangkap Veldora dengan pembatalan sihir. Paraga tertawa penuh percaya diri. Era baru telah dimulai. Kapal udara dilengkapi 5 meriam peningkat sihir. Jadi cara kerja 5 meriam peningkat sihir itu sama dengan pesawat Black Bull. Harus ada orang yang menembakkan sihir dari lubang meriam tersebut. Jika 10 orang menembakkan sihir secara bersamaan, maka hasilnya meningkat 20 kali lipat. Tidak hanya itu, pertahanan pesawat udara juga sangat kuat. Bahkan tembakan bola api pasukan Gabil jadi sangat tampas karena ada penghalang. Penuh semangat, Paraga meminta armadanya untuk melenyapkan kadal terbang dengan kekuatan penuh. Peluru meriam sihir diaktifkan. 3 penyihir merapal mantra petir, es, dan api. Dengan itu serangan sihir melesat. Di ruang kontrol, Rimuru bangkit dari kursinya saat layar menunjukkan bahwa Gupta tumbang akibat gelombang kejut ledakan senjata tank. Sedangkan pasukan Gabil tumbang satu persatu. Pertarungan semakin sengit, korban perjatuhan. Rimuru muka, Rimuru marah. Rimuru tidak tahan dengan semua ini. Rimuru ingin turun tangan. Namun Benimaru meminta tuannya untuk tenang dan duduk kembali di kursinya. Benimaru sudah menduga semua ini akan terjadi. Rimuru tetap ingin turun tangan dan akan menggunakan Megiddo. Benimaru menjelaskan, bagi Benimaru Megiddo sangat efektif. Namun bagaimana dengan efektivitasnya jika digunakan? Benimaru menolak Megiddo tuannya karena satu alasan. Sejak awal Benimaru dan yang lainnya sudah memutuskan berperang sebagai sebuah negara dan tidak bisa terus-terusan bergantung kepada Raja Iblis kami. Intinya Raja Iblis berperan melindungi bawahannya, sedangkan bawahannya bertugas melindungi negara. Karena itu Rimuru sama, tenanglah. Alasan selanjutnya adalah kelemahan sihir Megiddo yang ditunjuk Diablo. Bahwa Megiddo adalah sihir yang sangat indah, biayanya murah, daya serangnya sangat luar biasa, dan serbaguna. Namun jika sihir Megiddo terungkap, maka itu tidak akan berguna lain kali. Seperti yang Hinata katakan, jika seseorang menciptakan ledakan debu besar,
Hanya dengan itu akan mengurangi akurasi kekuatan. Mendengar itu, Rimuru terkejut dengan Diablo. Diablo mampu mendapat informasi dari Hinata. Itu tidak bisa diragukan lagi, kekuatannya sangat mengerikan dalam mengumpulkan informasi. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.